Cinta dunia akar dari segala perbuatan dosa. Dan perbuatan dosa adalah akar dari kerusakan akhlak. Jadi saudara dapat kesimpulan di situ. Baik buruknya akhlak itu tergantung dari orang yang berbuat dosa atau meninggalkan perbuatan dosa. Orang berakhlak mulia adalah orang yang meninggalkan dosa-dosa yang besar. Kalaupun dia terjerumus kepada dosa, dia senantiasa bertobat dan kembali kepada Allah. Cinta dunia adalah pangkal dari semua perbuatan dosa. Jadi semua perbuatan dosa akarnya adalah cinta dunia. Jadi gini, kalau jiwa kita memiliki kecenderungan kecintaan terhadap dunia, maka seseorang akan menjadikan hatinya sebagai budak hawa nafsu, otaknya sebagai budak hawa nafsu, hingga panca indera pun dia beramal, berbuat, bersikap lebih kepada menuruti hawa nafsu. Akan rusak. Jadi cinta dunia ini, otak, hati, dan panca indera hanyalah budak dari hawa nafsunya, hingga melahirkan perbuatan dosa, perselisihan, perpecahan, dan peperangan. Jadi perselisihan, perpecahan, dan peperangan lahir dari apa? Dari cinta dunia. Mengapa umat Islam ini terpecah menjadi puluhan golongan? Karena umat Islam terjangkit penyakit cinta dunia dan takut mati. Itu kuncinya. Padahal ketika kita membahas dalam Quran surat Al-Balad ayat 10 diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. Dua jalan itu apa? Yaitu dunia dan akhirat. Itu jelas di dalam Quran, dijelasin banyak ayat itu punya. Maka diterangkan lagi, ketika seseorang lebih memilih dunia, maka dalam Quran surat An-Nahl ayat 60, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, bagi orang-orang yang tidak beriman pada kehidupan akhirat mempunyai sifat yang buruk, dan Allah mempunyai sifat yang mulia, yang maha tinggi, dan dia maha perkasa, maha bijaksana. Kenapa seseorang ketika memilih dunia sebagai tujuannya, dia menyimpang, dia memiliki akhlak yang tercela walaupun karakternya bagus. Karena apa? Amal perbuatannya hanya untuk mencari dunia. Tapi orang yang beriman pada negeri akhirat, amal perbuatannya ditujukan untuk akhirat. Segala perbuatan dosa akarnya adalah cinta dunia. Rasulullah SAW bersabda, dunia itu terlaknat, dan terlaknat pula apa yang ada di dalamnya, kecuali zikir kepada Allah dan apa saja yang mendukungnya berzikir, orang alim dan orang yang belajar. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Jadi asas dasar dunia ini adalah terlaknat. Ini Rasulullah menyampaikan. Maka dunia itu terlaknat, dan terlaknat pula apa yang ada di dalamnya, termasuk kita manusia. Kenapa manusia terlaknat? Bukankah manusia lahir dalam keadaan muslim, fitrah? Nabi Adam alaihissalam diusir dari surga karena apa? Karena tidak taat kepada Allah, memakan buah. Akhirnya dilaknat oleh Allah, dihukum, diturunkan ke dunia. Nah itulah, dari situ awal mula peradaban manusia. Maka di sini terangkan, kecuali orang yang berzikir kepada Allah dan apa saja yang mendukungnya, zikir, orang alim dan orang yang belajar. Nah maka kita hari ini kalau nggak mau mentaati Allah dan Rasulnya, kita juga terlaknat. Saya juga akan terlaknat, saudara akan terlaknat, semua akan terlaknat ketika kita tidak mau taat pada Allah.
Harta benda pun terlaknat kalau tidak digunakan untuk menggapai jannah, untuk akhirat. Maka harta benda yang kita gapai, yang kita cari siang malam, bekerja, dagang dan sebagainya, itu bisa terlaknat dan bisa menjadi jalan masuk, tergantung saudara menggunakannya. Kalau saudara lebih banyak ditelan, dimakan untuk berfoya-foya, untuk bermegah-megah, ya sudah, saudara tahu jawabannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Quran surat Al-Hadid ayat 20, palsu. Kenapa palsu? Ya makanya dijelasin. Saudara nggak percaya akhirat, mau percaya akhirat, saudara akan mati. Saudara hari ini punya rumah, punya segala macam, nggak akan ditinggal, nggak akan dibawa mati. Jadi palsu semua, akan hancur semua dunia ini. Rasulullah SAW bersabda, celakalah budak dinar, budak dirham, dan budak pakaian. Nah ini, maka jadi dunia akar dari segala perbuatan dosa. Karena dunia inilah akhirnya orang menghalalkan segala cara demi untuk mendapatkannya. Sedangkan ketika kita orientasinya akhirat, bagaimana membentuk kepribadian yang mulia, berakhlak mulia, berawal dari memperbaiki akhlak, memperbaiki karakter. Baiknya karakter, komposisinya adalah bagaimana mensucikan otak kita, membersihkan hati kita. Sedangkan rusaknya hati dan otak kita berawal dari kita mencintai. Maka kembali lagi, ajaran Islam adalah ajaran zuhud terhadap dunia. Karena banyak ayat yang menerangkan dalam Quran surat Hud ayat 15 dan 16. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna. Dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka. Dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Maka kembali lagi, kita sebagai umat Islam, jadikanlah harta dunia kita yang kita cari, yang kita bekerja, yang kita dagang, gunakan untuk menggapai akhirat. Jangan hanya untuk menuruti keser, dapat dikit untuk senang-senang, dikit dapat lagi untuk senang-senang lagi. Kapan untuk akhiratmu?